Shalom. Pengumuman Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 3 Juli 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat Pengharapan Jayapura. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, dan kepada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan atau belum terdaftar sebagai anggota jemaat dapat menghubungi Majelis Jemaat di week di mana jemaat berdomisili. Selanjutnya pengumuman Majelis Jemaat. Yang pertama, ibadah paduan suara jemaat. Disampaikan kepada seluruh anggota paduan suara jemaat GKI Pengharapan Jayapura bahwa ibadah paduan suara jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin 4 Juli 2022 jam 18.00 WIB, dan yang dikunjungi adalah keluarga Pendeta F. Fokames STH. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota paduan suara jemaat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, ibadah week diaspora. Ibadah week diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa 5 Juli 2022 jam 17.00 WIB, yang dikunjungi keluarga Saidirman Hutabalian, bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat week diaspora dalam ibadah dimaksud dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang ketiga, ibadah gabungan PW Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Disampaikan kepada ibu-ibu PW Jemaat GKI Pengharapan Jayapura bahwa ibadah gabungan PW akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Juli 2022 jam 16.00 WIB, piket PW Week Klufkam. Diharapkan kehadiran ibu-ibu dalam ibadah dimaksud dengan membawa natura dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sementara ibadah PW Rayon B Klasis GKI Portumbai akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Juli 2022 jam 10.00 WIB, bertempat di Jemaat GKI Elohim Ardipura 1. Yang keempat, ibadah gabungan PKB Klasis GKI Portumbai. Disampaikan kepada Badan Pelayan dan anggota PKB Jemaat GKI Pengharapan bahwa ibadah gabungan PKB seklasis GKI Portumbai akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Juli 2022 jam 10.00 WIB, bertempat di Jemaat GKI Diaspora Kota Raja. Aksi 5 menit. Untuk menunjang pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, maka Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit, dan amplop tersebut dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini dan mengembalikannya pada lagu terakhir sebelum menerima berkat pada kotak-kotak putih yang telah tersedia. Atas dukungan serta pemberian sumbangan dari warga jemaat, Majelis mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja dan yang mempunyai pekerjaan pelayanan ini memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.
Ibadah jam 6.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Nicholas J. Matruti STH, piket majelis Wik Gajah Putih, pemain organ Bapak Yance B. Mansi, pemandu pujian Ibu Penatua D. Kawaine. Demikian pengumuman majelis jemaat untuk diketahui dan atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Pelaksanaan harian Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Yohanes Penusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 107 ayat 1 dan 3. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita puji Tuhan bersama-sama. Nyanyian rohani 14 ayat 1 dan 2. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, dan kata-kata selanjutnya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, halik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap, yang mencari mendapati dalam dikau terang
Kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang saat ini berkata-kata kepada kita semua demikian. Tuhan Yesus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebab pada kedua hukum inilah bergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi." Kiranya Roh Kudus memberi saya dan saudara-saudara untuk tidak hanya mendengarkannya, tetapi mau menyimpan dan melakukan dimanapun kita berada, supaya dalam segala hal Allah selalu dipermuliakan. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan berita keampunan. Kita sebagai orang-orang percaya ketika mendengarkan hukum kasih yang baru saja kita dengarkan, apakah kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita ataukah tidak? Seminggu lamanya sudah barang tentu kita belum mampu untuk melakukan secara 100% dalam kehidupan kita. Justru itu dalam rumah tempat Allah berpengasihan, Tuhan Yesus membuka tangan untuk menerima segala pengakuan-pengakuan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba datang di hadapan hadirat-Mu, membawa segenap umat yang berhimpun kepadamu, seraya mengaku dengan jujur dan tak tersembunyi di mata-Mu, bahwa seminggu lamanya kami bekerja, hidup dalam kehidupan keluarga kami, tetangga kami, ada begitu banyak hal yang kami tidak mampu melakukan perintah-Mu. Kami tidak mampu melakukan mengasihi Engkau. Kami tidak mampu melakukan mengasihi sesama kami. Sehingga hamba mohon kepada-Mu ya Yesus, kasihi dan ampuni segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala pelanggaran-pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bawalah kami dalam pengharapan-Mu yang sungguh, agar hidup kami berpengharapan hanya dalam Yesus. Amin. Di depan mata Yesus kubuka kehidupanku. Di depan mata Yesus kubuka kehidupanku dan isi hati yang teguh di depan mata Yesus. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh akan keampunan dosa. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Amin ya di Golgota. Ya amin ya di Golgota, ternyata pengasihan di sanalah anugerah menjamin keampunan. Ketika kita mengaku bahwa Allah dalam iman percaya telah membersihkan dosa-dosa kita, Allah juga mau supaya kita mengikrarkan semua itu di dalam persekutuan dengan semua orang percaya. Untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya, saya menjemput jemaat bangkit berdiri, dan setelah itu nyanyian Rohani 167 ayat yang pertama akan mengamini pengakuan kepercayaan kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dan semua orang percaya di segala zaman dan di semua tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama dengan berkata-kata
demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal di atas satu alas yang kuat dan bakar. Di atas satu alas yang kuat dan bakar, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. Jemaat dimenuduk kembali. Mari kita berdoa meminta terang kuasa Roh Kudus agar kita mampu memahami segala perkataan firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini ya Allah, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami lemah untuk menjangkau, membuka segala kerahasiaan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus mendiami kami semua, agar baik hamba yang menyampaikan firman ini, maupun jemaat yang mendengarkannya, akan berkenaan dalam perkenan-Mu saja. Dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, hamba bermohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini secara GKI di Tanah Papua terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 119. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Mazmur pasal 119 kita akan baca dari ayat 25 sampai dengan ayat 35. Saya akan bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu secara bersama-sama akan bacakan ayat yang genap. Firman Tuhan berkata demikian, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Buatlah aku mengerti petunjuk cita-cita-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat akhir. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku
menyukainya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Saudaraku, kita yakin bahwa hidup yang sedang kita lewati bersama dengan semua yang kita kerjakan adalah terjadi karena berkat Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kerja kita masing-masing. Kidung Jemaat 450 akan mengiringi persembahan syukur kita dengan selalu mengingat pesan firman Tuhan. Kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan di antara kamu. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanmu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar, sungguh indah anakku ungkapan syukurmu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala hal
ayat 1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya, biar badai menyelam, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Izinkan kami majelis jemaat membacakan persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dari keluarga. Yang pertama, pengucapan syukur satu keluarga dari Wiklufkam, keluarga Hamakwarong. Yang kedua, keluarga Rumah Ropen Oikumene. Yang ketiga, tanpa nama. Yang berikut persembahan perpuluhan, ada 4 keluarga. 1 keluarga E Aragai Wik SGO. 2 Evelyn Karuri Wiklufkam. 3 tanpa nama. Dan yang keempat seorang pemudi. Demikian atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk semua yang kita persembahkan. Inilah tanda syukur kami ya Allah, yang kami beri kepadamu dari kekurangan maupun kelebihan kami. Berkenanlah kiranya Tuhan menerimanya, Tuhan mengkuduskannya, supaya ada persediaan di rumahmu di semua jenjang gereja GKI Tanah Papua. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Biarlah mereka berkecukupan dalam segala hal, bahkan berkelebihan hanya karena perkenaanmu. Hamba berdoa untuk pengucapan syukur karena Tuhan tuntun dan jaga sehingga boleh bertambah setahun usia. Tuhan berkati keluarga kekasih. Berdoa untuk keluarga yang mengucap syukur karena merasakan tuntunan, berkat dan kasih Tuhan sepanjang kehidupan hari lepas hari. Tuhan memberkati keluarga-keluarga tersebut. Hamba juga berdoa menyerahkan persepuluhan dari 4 keluarga yang telah diberikan hari ini. Biarlah kitab Maleakhi menjadi jaminan untuk apa yang mereka buat
supaya mereka tak akan pernah berkekurangan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, berkati bendahara jemaat yang diberi tanggung jawab untuk menyimpan mengelola persembahan ini, kehidupannya, keluarga dan pekerjaannya dipakai oleh Tuhan dengan sangat heran hari lepas hari. Inilah persembahan umatmu, pengucapan syukur dari umatmu, persepuluhan dari umatmu yang hamba-Mu bawa dan persembahkan di meja altar-Mu yang kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan kita tadi Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan 35 diberi tema khotbah kita pada sore hari ini, Minggu 3 Juli 2022 berkata, keputusan berpaut pada firman karena terbatas hidup manusia. Keputusan berpaut pada firman karena terbatas hidup manusia. Kita tahu siapa itu William Pierre, orang Irlandia yang merancang kapal Titanic. Dia sudah menata sedemikian rupa sehingga gelombang sebesar apapun tidak dapat menenggelamkan kapal tersebut. Namun toh Titanic itu tetap tenggelam. Kita juga tahu bagaimana Richard Branson membuat hal-hal baru dengan membuka wisata ke luar angkasa, dan hal itu tidak dapat dilaksanakan sampai kita di konteks kekinian. Kita tahu bagaimana orang menemukan komputer yang canggih. Kita tahu bagaimana orang menemukan dan membuat HP yang canggih, yang tidak lagi bersusah-susah manusia untuk mengetik bagaikan ayam patok beras, tapi hanya enter saja dan semuanya bisa terlihat, nampak. Itulah kejeniusan, itulah kepintaran manusia yang kadang-kadang membuat kita heran, kita kagum, bahkan di luar nalar kita. Kadang-kadang manusia mau melebihi apa yang menjadi bukan miliknya. Bapak Ibu jemaat, apa perbedaan manusia dengan Tuhan? Yang Bapak Ibu tahu, oh Tuhan itu juru selamat, pencipta kita. Kita manusia ini cuma ciptaan yang dipercayakan. Ada banyak rekomendasi apa itu manusia, apa itu Tuhan. Tapi salah satu yang sering manusia lupakan, bahwa Tuhan menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Manusia hanya menciptakan yang sudah ada untuk dipergunakan dalam keberlangsungan hidup. Namun kadang-kadang keangkuhan manusia mau melebihi apa yang menjadi hak Allah. Seorang dokter yang hebat sekalipun, dia berjuang untuk bagaimana seorang pasien dapat diselamatkan dengan adanya napas buatan atau oksigen. Tapi toh pada akhirnya pasien itu harus mati atau meninggal. Pemazmur Daud dalam Mazmur 119 yang bersifat puitis berisikan tentang pengalaman pemazmur, kenyataan yang pemazmur alami dalam hidupnya, yang dia akui dia hanyalah sebongkah debu yang kalau tidak datang dari anugerah Allah, firman Allah, akan menjadi sia-sia, akan menjadi tak berdaya, akan menjadi tak berarti dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat, seseorang yang jenius, yang pintar, berapa lama dia bertahan?
tidak akan kekal. Karena manusia harus menyadari diri bahwa dia terbatas di mata Allah. Kadang-kadang manusia terlena ketika keluarganya harmonis, dia bisa memiliki rumah yang bagus, entah lebih dari satu, dia bisa memiliki mobil yang mewah, dia bisa memiliki anak-anak yang berhasil, dia bisa memiliki apa yang dia mau, karena pada dirinya ada talenta yang membuat orang lain bergantung padanya. Tapi yang manusia tidak menyadari bahwa segala perbuatan dia dalam hidup untuk memberlangsungkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini ada batasnya. Ada saat di mana saudara bisa menjadi orang yang hebat, tapi ada saatnya di mana saudara bisa menjadi orang yang biasa. Dan roda kehidupan berputar bagaikan ban mobil yang harus berputar, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Termasuk mengingatkan kita bahwa hidup berdasarkan apa yang Allah firmankan itulah yang paling utama dari segala talenta, kelebihan, kejeniusan yang Allah beri pada kita semua. Ya, saya dan saudara-saudara mempunyai talenta yang berbeda-beda ya. Saya seorang pendeta, tidak mungkin Bapak Ibu Jemaat jadi seorang pendeta, semua pendeta. Pasti pegawai negeri, pengusaha, TNI, Polri, seorang ahli, dosen dan sebagainya. Itu talenta. Dan talenta-talenta ini dibutuhkan oleh kita bagaikan mata rantai yang tidak bisa terlepas. Saya perlu orang ini karena ini, saya perlu orang ini karena ini. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu berakhir. Namun hari ini kita diajak oleh pemazmur yang berdasarkan pengalaman hidupnya, hanya dekat kepada Allah itulah semua akan berkenan bagi Dia. Sepintar apapun saya dan saudara, sejenius apapun saya dan saudara, akan terbatas di mata Allah. Yang kita harus buat adalah bagaimana ketika orang lain membutuhkan diri kita, kita menjadi orang yang rendah diri. Kita dapat meneladani penderitaan Yesus yang walaupun punya kuasa untuk menenangkan dunia ini, tapi dia taat menderita sampai mati di kayu salib. Dan itu ciri hidup orang kekristenan yang harus dimiliki oleh kita. Orang bilang, oh orang itu hebat sekali, besok mungkin dia mati. Apakah kita katakan dia hebat? Iya tuh, orang itu dia kaya sekali, besok dia mati. Apakah dia hebat kekayaannya? Pengkhotbah berkata bahwa di bawah kolong langit ini semua kehidupan akan berujung kepada sia-siaan. Kesia-siaan, akan mati, akan habis, akan tak berarti. Tapi ketika setiap orang percaya menaruh kehidupannya pada apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah mau, maka dia akan hidup berkenan kepada Allah. Berbahagia kepada saudara, keluarga yang setiap hari ada memberi diri untuk membaca firman Allah. Kadang-kadang orang Kristen baca firman Allah 1 tahun 1 kali. Ya. Alkitab taruh di meja kerja, di kantor, di rumah, tapi tidak pernah buka. Kalau supaya malas baca, bagaimana mau mengerti? Iya toh? Nanti tinggal dengar-dengar saja. Akhirnya kalau suruh berdoa saja takut berdoa. Lalu berkata begini-begini, saya tidak suka ini. Padahal di sisi lain dia begitu hebat, begitu pintar. Tapi ketika jauh dari Allah, itu akan timbul fatalisme, kehidupan yang merusak dirimu sendiri. Filosofi Jawa berkata, semakin padi semakin tua dia semakin merunduk. Semakin kita semakin pintar, semakin punya ini dan itu, kita harus menjadi orang yang rendah hati, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jangan lupa diri saudara-saudara, sebab ada saat saudara-saudara kembali kepada ciptanya. Selagi hari masih siang, selagi karunia Allah masih bergantung kepada saya dan saudara-saudara bagaikan sungai yang tak pernah henti. Buatlah yang terbaik lewat dirimu, karena orang lain membutuhkan saya dan saudara. Tuhan juga membutuhkan saya dan saudara.
Tapi kita harus sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang menikmati apa yang Tuhan beri. Kita hanya bisa mengelolanya, tapi kita tidak bisa melebihi pemberi dari ciptaan itu sendiri. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, hamba naikkan padamu bersama persekutuan Jemaat Pengharapan Jayapura di ibadah yang ketiga jam 4 sore ini. Karena oleh tuntunan Roh Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan mensyukuri perkenan Tuhan sebulan lamanya kami bekerja sampai kepada minggu pertama di tanggal 3 Juli 2022. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tak pernah berhenti pada hidup kami. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang singkat tadi kami akan mengikutinya. Terkadang egoisme kami melebihi apa yang Tuhan mau. Terkadang kecokakan kami melebihi apa yang sesama manusia inginkan. Kami disadarikan Tuhan bahwa kami terbatas di matamu. Walaupun hebat di mata dunia, walaupun jenius di mata dunia, tetapi di mata Tuhan kami terbatas. Dan Tuhan mau supaya kami dekat kepada firman-Mu. Tuhan mau supaya kami umat-Mu mendengar perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan setiap waktu, supaya langkah hidup kami dituntun oleh Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat tadi bagi kami semua. Kami berdoa kepada semua warga jemaat yang hadir. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan jaga. Tuhan limpahkan kesehatan, umur panjang kepada mereka semua. Biarlah sukacita dari surga itu bertakhta di pikiran, pendengaran, ucapan dan hati jiwa mereka, agar mereka terus menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar dalam kehidupan pribadi mereka, rumah tangga, keluarga, pekerjaan dimanapun mereka berada. Jauhkanlah umat-Mu daripada segala mara bahaya, tantangan-tantangan dunia dan rongrongan dunia yang fana, dari kuasa-kuasa kegelapan, dari celaka-celaka, bencana-bencana alam. Allah kiranya menjauhkan itu. Allah mengasihi kami, bungkusi kami selalu dengan sayap nikmat kasih-Mu, agar kami hidup berpaut pada firman-Mu, agar kami hidup hanya dari anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Berkati majelis jemaat pengharapan, unsur jemaat yang bekerja menata layani seluruh pelayanan mereka. Lindungi mereka, buka jalan bagi mereka yang terbaik. Panitia yang baru dilantik Tuhan, Tuhan buka jalan. Tidak ada yang mustahil untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan punya. Biarlah diberkati panitia pembangunan yang baru dilantik, supaya rumah Tuhan dipugar, dibangun baru hanya karena perkenan-Mu. Berkati pemerintah bangsa negara kami. Engkau tahu bagaimana gejolak-gejolak politik yang terjadi menjelang tahun 2024. Engkau tahu bagaimana gejolak-gejolak politik yang terjadi dengan kerteker-kerteker yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Begitu banyak polemik yang terjadi Bapa. Tapi kami percaya Tuhan yang menjaga dan mengawal negara kami akan memberi yang terbaik kepada para pemimpin kami dari pusat, provinsi, kota, kabupaten, distrik dimanapun mereka bertugas. Khususnya kami di kota Jayapura, Tuhan jaga kota yang kami cintai. Lindungi kota ini daripada segala mara bahaya. Biarlah kemajemukan masyarakat yang mendiami kota ini terus terpelihara, karena tanah ini dibuka dengan nama Engkau ya Bapa. Kami mau berdoa sebagai persekutuan jemaat untuk pelaksanaan sidang sinode 18 di Kabupaten Waropen. Segala persiapan panitia kami taruh dalam tangan-Mu. Segala yang dipegangkan gereja ini untuk kemajuan GKI di tanah Papua 5 tahun ke depan hanya datang dari Tuhan, yang akan memilih badan pekerjaan sinode dan semua perangkatnya untuk menata GKI yang takkan pernah pudar kini sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, masih banyak yang ingin kami pinta, tapi Engkau Maha Tahu. Sendengkanlah telinga kasih-Mu, dengar dan satu doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 440, kita akan menyanyi untuk mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Di badai topan dunia ayat 1 dan 2, ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan, mundur dari rumah Allah, bawalah sukacitamu menyertaimu. Ceritakan kepada semua orang yang kamu temu apa yang kamu dengar dalam persekutuan dengan Tuhan hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, dan persekutuan dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah sore hari ini. Jemaat menunduk untuk bersatu teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Nikolas Matruti, Sarjana Teologi, bersama Majelis Piket Rayon Gajah Putih menyampaikan Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.